Felix Dares Radio Station. Hey, selamat pagi. Kalau tadi Doi bilang akan ada waktunya Doi 30 menit ngobrol, ada tamu-tamu spesial yang akan Doi ajak ngobrol. Benar banget, kalau kamu sudah cek Instagram ada live talk show sosialisasi Operasi Zebra. Nah, nanti Doi akan punya 2 orang tamu istimewa yang akan Doi ajak ngobrol di sosialisasi kali ini. Dan apa saja yang harus kita tahu, yang perlu kita tahu juga, daerah-daerah mana saja yang kira-kira nanti bisa diinformasikan tentang sosialisasi Operasi Zebra ini. Doi sekali lagi tidak sendiri karena sudah bergabung di sini adalah Kanit Gakum Satlantas Polresta Denpasar, Ibu Niluh Tiviasi SH, Ibtu NRP, sekian itu nggak usah disebutin. Selamat pagi. Boleh lebih dekat lagi suaranya ya. Nah, segini biar. Selamat pagi. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Bu TV, sama Bu TV ya. Baik. Oke, kita ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Di samping Bu TV juga ada Bapak Riko Laurentius Nainggolan. Beliau adalah Kasubag Administrasi Klaim PT Jasa Raharja Cabang Bali. J. Riko Laurentius. Saya panggilnya adalah Riko saja. Pak Riko. Ya. Riko, oke. Ya. Pak Riko dan juga Bu TV. Pagi hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu. Pasti dengan kesibukan kerja kemarin atau juga nanti diluangkan dulu 30 menit. Saya pengen tahu lebih banyak nih mengenai, karena kalau ngelihat di Instagram di Polresta Denpasar atau juga di beberapa sosial media ada Operasi Zebra Agung. Mungkin biar Zebra ya. Siap. Operasi Zebra. Baik. Yang akan diselenggarakan dalam waktu mungkin semingguan ini. Mungkin saya pengen tahu dulu nih buat Viners juga yang lagi dengerin pagi hari ini, mungkin biar terbayang apa sih sebenarnya Operasi Zebra ini. Karena kalau ngomongin tentang operasi, beberapa bulan yang lalu sempat ngomongin juga sosialisasi yang berbeda. Bu TV bisa kasih tahu dulu Operasi Zebra itu apa sebenarnya? Baik, terima kasih. Jadi Buat Viners juga. buat Viners juga. Jadi dari saya sebelumnya mungkin memperkenalkan diri, tapi sudah diperkenalkan ya. Jadi secara langsung saya memperkenalkan diri, saya Kanit Gakum Satlantas Polresta Denpasar yang setiap harinya saya bergelut di bagian unit Laka. Jadi saat ini saya bergandengan dengan rekan kami ya yang memberikan santunan kepada masyarakat terkait dengan santunan dari Jasa Raharja. Baik. Dalam kegiatan ini, kegiatan Operasi Zebra Agung ya, sandi operasi namanya Zebra Agung 2021. Jadi yang berlangsung selama 14 hari ya, baik ya, rekan dari Viners ya. Viners ya. Dari Viners, iya Viners namanya. Jadi Operasi Zebra Agung dari tanggal 15 November sampai dengan tanggal 28 November. Jadi salah satunya kegiatan yang kami tonjolkan di sini adalah kegiatan preemptif ya. Oke. Jadi salah satunya masyarakat harus tertib berlalu lintas. Oke, tertib berlalu lintas, saya potong sedikit ya. Tertib berlalu lintas yang diharapkan oleh rekan-rekan dari kepolisian itu tertib yang seperti apa sih? Apakah saya pelan-pelan dengan kecepatan 20 saja atau yang tertib seperti apa? Baik, saya sampaikan di sini yang terkait dengan tertib berlalu lintas, diantaranya apabila masyarakat mengendarai kendaraan baik itu roda 2 maupun roda 4 dulu, ya, oke. roda 2 dulu, roda 4 ya. Jadi gunakan helm untuk roda 2. Oke, ya, gunakan helmnya, helm. ya. Tentunya helm yang berstandar nasional Indonesia Baik. ya. Jadi untuk pengendara roda 4 bila berpergian harus menggunakan safety belt. Oke. Ya, jangan lupa. Sabuk Selain pengamannya. dari ya ketentuan-ketentuan yang sudah termasuk dalam undang-undang ya. Salah satunya mungkin di jalan mungkin lebih berhati-hati, silakan patuhi rambu-rambu yang ada. Oke. Salah satunya TL yang sudah dipasang oleh Dinas Perhubungan di masing-masing wilayah Oke, ya. baik. Jadi, Saya rekap sedikit. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika Viners atau masyarakat ingin berkendara, yang naik motor dulu, mulai dari kelengkapan helm dulu dilengkapin. Itu jangan sampai lupa. Terus kalau yang bawa mobil nanti safety belt atau sabuk pengamannya juga harus dicek lagi. Tapi kan di lain hal juga ada hal-hal yang harus diperhatikan. Selain memang kita mentaati traffic light tadi atau peraturan lalu lintas yang lain, misalkan fungsi-fungsi dari kendaraan kita. Betul. Nah, Ya, kayak itu gitu yang lampu segala terpenting, macam. ya. Itu mohon diingatkan lagi standar bagusnya itu seperti apa sih, Bu? Gitu. betul. Standarnya mungkin sebelum berpergian kita setidaknya harus mengecek rem kendaraan kita masing-masing, baik roda 2 maupun roda 4. Kemudian ngecek spionnya kan gitu ya, yang itu sangat penting sekali ya. Gunakan sabuk keselamatan sudah seperti yang saya disampaikan. Kemudian jangan lupa STNK maupun SIM. Kelengkapan surat-suratnya berarti Iya, kelengkapan betul. motornya. Iya. Jangan sampai nggak ada spionnya karena pengen gaya-gayaan. Usia muda kan pengen gaul gitu loh, Bu. Jadi itu kelengkapan harus diperhatiin Betul, juga. ya. Itu adalah target dari Operasi Zebra ini Zebra. sendiri. Operasi Zebra sekali lagi akan digelar dari tanggal sampai tanggal
Dari tanggal 15 November Dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 28 November. Oke, berarti 2021. sudah digelar ya? Sudah digelar. Oke, dari gelar tanggal 15 kemarin sampai dengan 21 tadi ya. Oke, dari yang sudah digelar ini, kan Ibu ikut terjun langsung Ya, nih, betul. melihat seperti apa sih pelanggaran-pelanggaran kecil yang mungkin diabaikan atau dilakukan oleh masyarakat kita, Bu? Baik, karena saat ini kita ya secara umum kita masih situasi pandemi ya, pandemi COVID-19 ya. Sudah hampir 2 tahun kita 2 tahun kita dilanda pandemi ya, Betul. COVID-19. Jadi harapan kita sebagai di kepolisian khususnya di bidang lalu lintas, mungkin dengan situasi pandemi ini kita lebih memprioritaskan masyarakat itu salah satunya tertib menggunakan helm sudah tentu, barang tentu ya. Kemudian salah satunya tetap menggunakan masker. Oke. Iya, jangan lupa karena terkadang kami di lapangan itu masyarakat sekarang ini kan, sekarang ini masyarakat tidak menggunakan helm, tapi masker dipakai. Kebalik itu, tapi dua-duanya sangat penting karena di suatu pandemi ini masih sangat dibutuhkan prokes yang dikedepankan. Oke, ya. kayak kita ngobrol aja nih pasti Ya. tetap jaga jarak, pakai masker Betul. juga. Makanya suaranya kayak gini ya. Ya, betul. Oke, berarti dari pelanggaran mungkin atau beberapa hari yang sudah digelar ini bisa dibilang adalah masih kurangnya atau ada beberapa masyarakat atau oknum masyarakat yang belum sadar akan hal itu. Buktinya Bu cerita tadi ada yang pakai helm tapi pakai masker, Iya, ada yang pakai helm tapi nggak pakai masker. Masih ada yang kejadian seperti itu. Masih banyak Pak. Jadi, Apakah target juga ketika nggak pakai masker? Apa bentuk himbauan nanti? Betul, Pak. Sanksi yang akan diberikan atau Baik. seperti apa? Terima kasih Pak ya. Jadi rekan Viners, dalam hal ini kami akan menyampaikan di sini dalam kegiatan selama 14 hari operasi Zebra Agung. Jadi kami selaku penindak petugas di lapangan tidak akan memberikan tilang Oke. ya, karena akan berupa teguran simpatik saja kepada Oke. masyarakat ya. Berarti semua pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan saat ini atau selama operasi ini adalah sifatnya masih dalam bentuk himbauan dulu. Himbauan, Oke, betul. diingatkan dulu. Tapi Betul. besok-besok jangan melanggar lagi gitu Baik. kan. Tapi kami berupaya akan memberikan mungkin membagikan masker kepada masyarakat. sekalian Betul. juga. Iya, sekalian juga. Oke. Dalam kegiatan itu ya, Oke, kita baik. memberikan masker, membagikan Oke. masker. Ada target nggak berapa masker yang harus dibagikan atau seperti apa, Bu? Baik, satu hari kegiatan setiap hari berlangsung ya. Kegiatan berlangsung setiap hari, mungkin 2 kali dalam satu hari. Oke. Jadi mungkin pada saat sekali kegiatan itu pemakaian masker mungkin sekitar bisa 500 pieces ya. 500 pieces, 500 oke. pieces, bisa tergantung masyarakat yang membutuhkan masker pada saat di tempat itu, pada saat Oke. kegiatan berlangsung ya. Baik. Berarti sangat banyak goalsnya memang selain kita taat akan berlalu lintas atau tertib berlalu lintas, ini terkait juga masalah protokol kesehatan Ibu ya. Oke, tapi boleh nggak saya tahu kira-kira di jam berapa saja biasanya ada razia ini atau daerah-daerah mana saja? Bukan ingin menghindar, tapi saya pengen tahu aja gitu nanti kerjanya seperti apa Pak Riko ya. Jadi kan pengen tahu gitu. Betul. Boleh nggak saya tahu? Boleh, Oke, sangat sekali. di mana Boleh. saja? Kan kita nanti memang harus mohon maaf menyampaikannya boleh ya. lebih dekat. Nah, Ya, gitu. kita harus Pak Riko menyampaikannya nanti lebih kepada dekat ya. masyarakat ya. Jadi ini kan ada target-target operasi ya yang kita kedepankan. Salah satunya daerah Mahendra Data. Mahendra Data. Data, kemudian Gatot Subroto. Gatot Subroto sebelah mana tuh? Ya, Gatot Subroto Dekat Barat. jembatan. Oh, Barat. Ya, Oke. Kemudian Jalan Raya Sesetan, Oke. Ponorogo, Oke. dan Imam Bonjol. Ini jalur-jalur ramai, Jalur-jalur jalur-jalur ramai, padat jalur padat ya. ya. Oke, Gitu, di ya. jalur-jalur tersebutlah razia ini atau boleh dibilang sosialisasi ini dilakukan juga gitu ya. Baik, ya. Oke, berarti kalau membahas tentang ini buat Viners yang memang kebetulan ada rencana pergi tidak masalah. Iya kan? Ya, Dilengkapi aja dulu. Bentuk himbauan dari Bu TV tadi sempat bilang adalah bagaimana kelengkapan dari kita dulu, dari kepala deh, helm dulu, masker. Betul. Terus kalau memang terbiasa pakai selop tangan dan segala macam pakai, tapi bagus yang sekali. bikin nyaman. Bagus Jangan sekali yang pakai itu. kayak alat Ya. masak itu kegedean ntar Ya. keselimpet ya Bu ya. Ya, Itu kan betul. bahaya kan? Betul. Oke, terus kalau misalkan kelengkapan surat-suratnya, Betul. SIM, STNK, itu yang paling penting juga. Kalau sekarang mungkin ada macam-macam kebutuhan kartu-kartu yang lain harus dilengkapi, itu juga Betul dilengkapi. sekali. Oke. Tapi kalau ngomongin tentang ini kan sosialisasi tujuannya adalah untuk mengantisipasi anak-anak muda atau semua masyarakat untuk tertib. Baik, betul. Karena ketika tertib, angka kecelakaan otomatis akan berkurang. betul. Siap, Kalau betul. kita membahas angka kecelakaan, cukup tinggikah angka kecelakaan akibat lalu lintas di Bali, Bu? Baik, luar biasa. Karena saat ini kebetulan saya menjabat sebagai Kanit Gakum ya Satlantas Polresta Denpasar kurang lebih 2 tahun setengah. Jadi
Saya di situ tahu persis data laka yang terjadi di Polresta Denpasar. Oke. Ya, Polresta Denpasar itu mencakup 8 wilayah ya. Iya. 8 wilayah loh, rekan Viners ya. Jadi mungkin Polsek Denpasar Utara, salah satunya Polsek Denpasar Timur, Polsek Denpasar Selatan, Polsek Kute Selatan, kemudian kawasan Benoa, Pelabuhan Benoa dan Bandara Ngurah Rai. Oke, Ya kan gitu 8 ya. itu, oke. 8 itu. Lalu Jadi untuk data laka yang perlu diketahui rekan Viners ya, data laka yang bisa kami sampaikan di sini dari Januari ya, Dari Januari 2021 ya. Oke. Saya ambil datanya dari Januari Boleh, 2021. Jadi di sini data laka dari Januari 2021, tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 November, 13 November loh ya. Jadi jumlah kecelakaan data kami masuk 459 kali kejadian untuk di Polresta Denpasar. Oke. Untuk di Polresta Denpasar ini Iya. bukan Sebali. Iya. Bukan Sebali, Itu baru Polresta Denpasar saja gitu ya. Oke. Yang mencakup 8 wilayah itu. Iya. Kemudian luka berat, luka beratnya sebanyak 34 kali Kejadian. Oke. Kemudian nah ini yang meninggal dari Januari sampai November ini 54 kasus kejadian meninggal. yang meninggal itu kan disayangkan ya. Sangat disayangkan. Oke. Kemudian luka ringan yang baik di sini yang termasuk luka ringan itu hanya lecet-lecet. Itu kan termasuk juga apapun bentuk kecelakaan kalau sudah masuk di data kami ada laporan dari masyarakat kepada kepolisian, pasti kami input itu datanya ya. Itu Masuklah berapa, di Bu? sini 692. 692. Ya, betul. Oke, sedangkan tadi kematian 54, angka sebelumnya juga itu ada 459. Cukup tinggi kan? Sangat tinggi menurut saya. Seandainya masyarakat kita punya kesadaran yang tinggi, mungkin kita bisa meminimalisasi angka ini. Betul, meminimalisir ya. Jadi angkanya misalkan cuma jadi 2 atau 3 bahkan 4. Harapan kita kan begitu. Ya, harapan seluruh lapisan masyarakat ada kesadaran dari diri sendiri masing-masing. Kita mulai dari sekarang melengkapi diri kita dengan helm berstandar atau SNI. Atau juga kelengkapan yang lain. Kadang nggak cukup dari kita saja, dari pengemudi yang lain juga kan Bu ya. Nah, kalau ngomongin tentang angka-angka tadi atau misal kecelakaan segala macam, ini kan keterkaitan juga dengan Pak Riko. Kerjanya Pak Riko adalah di lapangan dari Jasara Harja juga. Kita selalu bergandengan. Nah, ketika selalu bergandengan otomatis adalah ketika Ibu menyodorkan angka-angka ini pasti akan ada santunan. Ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Pak Riko juga pagi hari ini. Ini mengenai santunan dan hal-hal yang terkait dengan angka-angka yang tadi. Pak Riko gimana pendapatnya Pak? Ya baik, terima kasih. Selamat pagi Viners. Ya, terima kasih Pak Doi. Jadi memang kami adalah dari salah satu BUMN Pak, tepatnya yang mengelola dan diberikan amanah untuk menjalankan 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan penumpang angkutan umum baik di darat, laut maupun udara, dan juga Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Memang dasar dari kita membayar santunan tentunya tidak bukan dan tidak terlepas dari adanya laporan kepolisian. Oke. Jadi itu merupakan sebuah persyaratan dasar untuk kita bisa membayarkan dan memproses kelanjutan santunan tersebut. Nah, apabila dari memang sebagai mitra terkait kami dalam hal ini adalah kepolisian, yaitu di bidang unit laka, pada saat memang ada terjadi kecelakaan, tentunya kita dari Jasara Harja pun harus memberikan haknya, hak dari si korban kecelakaan tersebut. Karena cukup berdosa dan bersalah juga bagi kami ya kan, dimana kalau tidak haknya itu juga tidak disampaikan kepada setiap korban kecelakaan lalu lintas. Jadi memang setiap korban kecelakaan lalu lintas yang berada dalam ruang lingkup 34 Undang-Undang Nomor 34 tersebut ya akan menjadi korban kecelakaan di luar alat angkutan kendaraannya, itu diberikan hak untuk mendapatkan santunan. Nah tapi ini menarik. Mohon maaf nih, saya kebetulan mungkin jangan sampai mengalami kecelakaan atau melakukan pelanggaran karena orangnya tertib gitu ya. Betul. Kan, sebagai contoh penyiar kan tidak pernah mengalami hal ini. Tapi bagaimana jika misalkan teman-teman yang mengalami kecelakaan ini, prosesnya apa yang harus dilakukan? Tadi kan Pak Riko bilang adalah karena memang bekerja sama dengan dari kepolisian atau sama Bu TV dan juga tim gitu. Akhirnya tahu Pak Riko bahwa data di masyarakat ini seperti ini. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah saya belum pernah paham bagaimana masyarakat bisa mengurus tentang santunan tadi, atau mereka mungkin tidak tahu bahwa mereka layak untuk mendapat santunan. Seperti apa? Baik, tentunya kami dari Jasara Harja itu udah
berkomitmen, Mhm. Pak Doi dan para Viners mungkin berkomitmen untuk menerapkan prinsip jemput bola proaktif. Oke. Jadi setiap harinya petugas kami di lapangan itu mendapatkan sarapan pagi. Oke, sarapan paginya adalah Sarapan paginya itu berupa mengecek korban laka di rumah sakit Oke. maupun di puskesmas Mhm. dan juga lalu melanjutkannya kepada pihak unit laka terkait, dalam hal ini Polres Oke. di daerah masing-masing. Oke, bahasa sederhananya saya potong ya. Jadi ketika dari tim Bu TV memberikan informasi data seperti ke detail tadi ke Pak Riko, tim Pak Riko itu akan ngecek ke Lanjut rumah sakit. secara langsung. Ya, rumah sakit. Nanti setelah data tersebut balik lagi reportnya ke kepolisian. Betul. Oke. Ya. Lanjut. Ya, jadi pada saat kita udah dapat sinyal dari pihak kepolisian ini terjadi kecelakaan, kami dari petugas langsung menjemput bola, Oke. akan mencari tahu mengenai identifikasi korban, apakah ada dirawat di mana, di rumah sakit mana. Hmm. Dan kebetulan kami dari Jasa Raharja Cabang Bali pun sudah bekerja sama dengan 63 rumah sakit Dengan yang ada 63, oke. di Bali sendiri. Oke. Mungkin yang belum bekerja sama itu rumah sakit mata, rumah sakit jiwa maupun rumah sakit bersalin. Mhm. Namun rumah sakit umum, rumah sakit pusat itu kita sudah lakukan MOU kerjasama. Oke. Jadi tujuannya adalah apabila ada korban kecelakaan yang berada dalam suatu rumah sakit yang dekat dengan si korban, terjadi kecelakaan di dekat TKP. Nah, itu secara otomatis rumah sakit akan menindaklanjuti untuk memberikan perawatan tanpa mengeluarkan biaya lagi si korban. Karena kami dari Jasa Raharja sudah melakukan kerjasama dan mengikatnya pembayaran tersebut secara overbooking atau pemindahan bukuan sampai senilai maksimal plafon santunan luka-luka tersebut sampai 20 juta. Jadi apabila terjadi apabila terjadi kecelakaan, selain dari kepolisian, biasanya kita juga dapat informasi dari rumah sakit. Karena udah bekerja sama. Bekerja sama. Jadi kadang-kadang yang informasi kita dapat tidak serta-merta selalu dari pihak kepolisian, malah dari UGD dari rumah sakit ini Pak ada kecelakaan. Nah, tentunya kita langsung meng-cross-check kan. Kita cross-check lah ke bagian Ibu TV unit laka. Ini ada nggak korban kecelakaan? Oh, belum ada. Ya udah dari unit lakanya langsung pola TKP menindaklanjuti. Jadi setiap hari bersinergi. Oke. Karena dari masyarakat juga mungkin belum tentu lapornya ke kepolisian dulu, tapi langsung ke rumah sakit. Bisa Antar aja dia langsung karena gitu ya. sebagai kejadian awal kan belum tentu 24 jam juga kan. Jadi dimanapun terjadi kecelakaan bisa saja terjadi, kapan saja detik ini pun bisa terjadi kecelakaan. Betul. Bahkan dalam data pun setiap jam itu 3 orang terjadi kecelakaan. Ya kan, itu data yang bicara. Nah, akhirnya ya sudah kita juga mengikat kerjasama dan juga kita gimana sih caranya supaya birokrasinya tidak kompleks, supaya santunan ini juga cepat berjalan. Kita juga udah menerapkan sistem integrasi digital. Jadi kita sudah bekerja sama juga dengan pihak kepolisian, yaitu dengan penarikan data melalui IRSMS, dan juga ke BPJS mengenai fee claimnya mereka, dan juga di rumah sakit. Jadi integrasi secara sistem digital sudah kita terapkan. Iya, kalau sekarang agak gampang ya, Iya. karena ada sistem digital jadi kayak udah terhubung semuanya, jadi nggak repot cek sana cek situ kan sebenarnya. Oke, tapi harapan dari Pak Riko sendiri dengan sosialisasi pagi hari ini, apa yang harus masyarakat tahu tentang Jasa Raharja ini atau santunan ini? Karena seperti saya bilang tadi, mungkin bapak saya juga tidak tahu akan ada hal seperti ini. Kalau nggak ngobrol sekarang ini, nanti saya akan ngomong sama bapak saya nih. Ternyata begini loh Pak kejadiannya. Iya, karena masa boleh dibilang beberapa dari orang tua atau bahkan yang muda pun, kalau yang muda mungkin nggak terlalu peduli gitu ibaratnya. Yang tua mungkin nggak melek teknologi. Kadang takutnya begitu. Apa yang diharapkan oleh teman-teman Pak Riko dan juga tim untuk masyarakat? Ya, tentunya yang kita harapkan yang pertama tingkat kecelakaan turun dulu, ya kan. Tapi kalau memang sudah tidak bisa dikendalikan dan tingkat kecelakaan ini kan fluktuatif, dan setiap tahunnya pun range-nya naik, trennya naik. Dan khusus di era pandemik ini yang agak menurun Bu ya, agak turun karena memang ada pembatasan mobilitas ada kebijakan dari pemerintah. Itu faktor utama turunnya dari angka kecelakaan. Namun apabila terjadi kecelakaan, tentunya kami dari pihak dari tim Jasa Raharja pun yang menerapkan prinsip proaktif selalu menggelorakan, mensosialisasikan. Kita selalu mensosialisasikan ke media, ya kan, ke sekolahan, bahkan seperti ini salah satunya. Namun harapan kami sosialisasi pengetahuan dan ini bisa tersampaikan kepada masyarakat, karena kami tahu juga dan kami mengakui tidak banyak masyarakat yang mengetahui mengenai Jasa Raharja. Seperti saya bilang tadi kan. Makanya itu tadi awal saya sudah sampaikan, kalau ini tidak kita sampaikan, yang merasa berdosa juga bagi kami dari Jasa Raharja. Bahwasanya ini ada negara hadir bagi setiap korban kecelakaan, ya kan, untuk memberikan jaminan pertanggungan santunan. Untuk itu Jasa Raharja lah yang akan memberikan santunan apabila memang si korban tersebut berada di dalam ruang lingkup Undang-Undang 34. Nah, itu.
Itu yang harus dipahami masyarakat. Ya. Berarti Pak Riko harus sering-sering talk show di sini sebenarnya. Jasa Harja harus placement di sini sih kayaknya. Lebih banyak sosialisasi karena anak-anak muda seperti saya bilang tadi, mungkin mereka akan lebih sibuk lihat di Instagramnya Polresta saja atau juga di Facebooknya saja tanpa paham tentang sosialisasi. Tapi ketika kita sering ngobrol kayak gini, mungkin mereka mulai terbayang, oh ternyata ada santunan loh sesuai dengan undang-undang dibahas sama Pak Riko tadi. Benar ya Bu ya? Betul. Oke, ini segmen terakhir juga dari Ibu TV sendiri, apa harapan untuk masyarakat? Yang paling pentingnya tadi adalah tertib berlalu lintas. Selain itu apa yang harus masyarakat pahami? Baik, masyarakat dalam hal ini kami sangat berharap ya selaku petugas kepolisian di bagian unit laka, khususnya di polisi lalu lintas, mungkin berharap sangat berharap kepada masyarakat. Salah satunya tadi sudah disampaikan, tertib berlalu lintas. Dengan situasi pandemi, prokes tetap dikedepankan. Jadi harapan kami tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang mungkin laka lantas bisa diminimalisir. Ya, dari data laka yang sudah kami sampaikan tadi, mungkin tahun ini atau ke depan ya mungkin dalam tahap operasi ini selama 14 hari ini kami bisa di kepolisian itu bisa menekan data laka lantas. Ya, karena yang cukup tinggi di Polresta Denpasar ini cukup tinggi. Itu harapan kami, semoga masyarakat tetap tertib berlalu lintas, artinya mengurangi pelanggaran. Karena kecelakaan selalu diawali oleh pelanggaran. Betul. Kalau melanggar tentunya pasti akan terjadi laka. Iya, itu betul, harapan kami seperti itu ya. Sehingga data kami tidak terlalu banyak masuk di sini. Kita tekan angka itu ya biar nggak muncul. Perlu tidak dijerokan, bila perlu, tapi kan tidak mungkin. Ya. Bila mana perlu santunan nggak perlu keluar. Berarti kan nggak ada kecelakaan kayak gitu ya. Berarti ketika menemukan kasus atau kecelakaan di masyarakat atau di jalan, berarti layanan yang bisa dihubungi 24 jam adalah tetap 110. Betul. Bisa kontak ke situ sebagai data biar kita tahu angka pelanggaran seperti apa. Atau juga di sosial media boleh ya Bu ya berarti? Boleh. Ada kami di situ kan ada Instagramnya Satlantas Polresta Denpasar, kemudian kami ada layanan 24 jam Traffic Management Center yang disingkat TMC. Ya. Bisa juga ke RTNC Ditlantas Polda Bali. Ya, nanti akan ada petugas di situ 24 jam. Bisa langsung masyarakat bisa calling ke situ. Ya. Siap. Terima kasih Bu TV. Kalau Pak Riko butuh informasi tentang Jasa Harja nih, pengen tahu lebih detail lagi, saya bisa kontak kemana Pak Riko? Bisa ke saya atau saya juga di Instagram kami di Jasa Harja Bali. Di mana? Jasa Harja Bali. Jasa Harja Bali. Informasi lengkap ada di situ, bisa dihubungi di situ ya. Oke, tidak terasa 30 menit kita ngobrol. Pendek banget kayaknya obrolannya. Kayaknya harus sering-sering kita ngobrol lagi. Mudah-mudahan next kita bisa sosialisasi tapi dengan angka-angka kecelakaan tadi yang lebih minim. Berarti kita harus mulai melatih dari diri sendiri adalah dengan disiplin berlalu lintas. Ayo bersama-sama kita pastinya adalah tertib berlalu lintas dan jangan lupa tetap waspada, tetap taati prokes juga. Dodio Sandra mengharapkan mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih banyak buat Viners yang sudah dengar.